Sunanto, 41, warga Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ditangkap polisi setelah mengaku membunuh Putri Wijayanti, 18, di sebuah hotel di Jalan Ahmad Yani Sidaraje, Cilacap. Sunarto tega menghabisi Putri yang merupakan kekasih gelapnya lantaran korban menolak dinikahi. Setelah melakukan pembunuhan, Sunanto sempat menenggak cairan beracun dan berniat mengakhiri hidup. Namun, niatnya gagal. Dia yang siuman kemudian melapor ke resepsionis dan meminta bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuono mengatakan, pembunuhan itu terjadi pada Minggu, 30 November 2025. Merasa dimanfaatkan. Budi menjelaskan, tersangka tersulut emosi setelah korban menolak dinikahi dan menyebut hubungan mereka hanya sebatas urusan uang. Pelaku marah karena merasa dimanfaatkan secara finansial oleh korban sehingga melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal, ujar Budi. Pelaku kemudian mencekik korban, menjambak rambut, dan menekan kepala korban ke lantai hingga sekitar 5 menit, sampai korban lemas dan tidak berdaya. Pelaku mengakui menekan kepala korban ke lantai beberapa menit hingga korban tidak sadarkan diri, tambah Kapolresta. Dalam kondisi panik melihat korban tak bernyawa, tersangka berusaha mengakhiri hidup dengan meminum cairan Baygon 2 kali. Upaya pertama membuat tersangka muntah dan lemas. Namun, setelah siuman, ia kembali meminum sisa cairan pestisida hingga akhirnya pingsan. Pihak hotel kemudian menerima laporan langsung dari tersangka pada Senin, 1 Desember 2025, siang, setelah ia siuman dan meminta petugas menghubungi polisi. Unit Resmo Polresta Cilacap kemudian mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, serta mengevakuasi tersangka ke rumah sakit sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah dinyatakan stabil oleh tim medis, tersangka kami periksa dan ia mengakui seluruh rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukannya, kata Budi. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti botol Baygon, pakaian korban, sprei bercak muntahan, 2 ponsel, dan identitas tersangka. Pemeriksaan awal memastikan motif kuat berupa rasa sakit hati, kecemburuan, dan emosi tidak terkendali. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Budi menegaskan, pihaknya menangani kasus ini secara profesional dan mengimbau masyarakat bijak dalam berinteraksi di media sosial. Kasus ini menjadi peringatan bahwa hubungan tidak sehat dan komunikasi digital tanpa kontrol dapat memicu tindak pidana serius, katanya. Polisi saat ini masih mengembangkan penyidikan terkait riwayat hubungan keduanya serta kemungkinan adanya unsur lain dalam kasus ini.